Selamat siang Romo dan teman-teman yang menyaksikan video kami. Kami akan mempresentasikan mengenai pemikiran Karl Rahner tentang Yesus Kristus, Tritunggal dan keselamatan. Sebelum kita beranjak ke materi Karl Rahner tentang Yesus Kristus, Tritunggal dan keselamatan, baik kita untuk melihat biografi Karl Rahner terlebih dahulu. Karl Rahner lahir di kota Freiburg, Breslau, Jerman pada tanggal 5 Maret 1904. Ia lahir dari pasangan Karl dan Louis Rahner. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang profesor di sebuah perguruan tinggi setempat dan ibunya merupakan seorang Katolik yang saleh. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Pada tahun 1922, ketika ia menyelesaikan pendidikan menengah, ia masuk sebagai anggota Serikat Yesus. Ia mengikuti jejak kakaknya Hugo yang lebih dulu masuk menjadi seorang Jesuit. Lalu ia ditahbiskan pada tahun 1932. Setelah ditahbiskan, ia ditunjuk oleh para atasannya untuk melanjutkan studi doktoralnya. Pada awalnya mereka mengutus Rahner untuk menjadi profesor filsafat, bukan teologi. Namun Martin Honecker, pembimbing Rahner yang merupakan seorang Dominikan, menolak disertasinya yang berjudul Sebuah Komentar atas Summa Theologiae Thomas Aquinas, yang kemudian diterbitkan sebagai Jazz in World atau dalam bahasa Inggris Spirit in the World. Disertasinya dianggap kurang tomistik. Hal ini membuat para atasannya mengirimnya ke Universitas Innsbruck guna meraih gelar doktor dalam teologi. Pemikiran-pemikirannya mendapatkan pengaruh dari Martin Heidegger dan Immanuel Kant. Spiritualitas Ignatian dan Thomistik juga ikut serta dalam mempengaruhi teologinya. Partisipasinya dalam Konsili Vatikan II kiranya menjadi warna baru sekaligus salah satu peristiwa penting dalam hidupnya. Pada tahun 1971, ia pensiun dari kegiatan mengajar dan meninggal pada tahun 1984 di Innsbruck, Austria. Kemudian Karl Rahner juga menerbitkan beberapa buku, kiranya ada 5 buku. Tetapi pada kali ini kita akan membahas bukunya yaitu The Trinity, yang secara khusus membahas tentang dogma Trinitas. Baik Romo dan teman-teman, sebelum kita membahas pemikiran Karl Rahner tentang Trinitas, baik kita jika melihat situasi dan konteks Trinitas pada zaman itu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting karena pemahaman Trinitas pada zaman itu menjadi latar belakang penulisan buku The Trinity karya Karl Rahner. Pada zaman itu, umat Kristiani mengakui akan adanya doktrin Trinitas. Namun umat memahami Trinitas sebagai doktrin yang terisolasi, terpisah dari pengalaman keselamatan konkret umat. Hal ini terlihat dalam praktik kehidupan rohani yang bersifat terlalu monoteistik. Berhadapan dengan realitas tersebut, Rahner tidak segan untuk mengkritik pemahaman ini secara tajam. Ia menyatakan bahwa jika doktrin Trinitas tiba-tiba dihapus, sebagian besar literatur keagamaan Kristen tidak akan mengalami perubahan signifikan. Ia menyatakan hal ini dalam bagian awal buku The Trinity. Ia memberikan aksioma yang nantinya akan dikenal dengan aturan Rahner atau Rahner's Rule. Ia menyatakan bahwa Trinitas ekonomi adalah Trinitas imanen dan Trinitas imanen adalah Trinitas ekonomi. Sebelum mendalami aksioma Rahner di atas, baik jika kita memahami apa yang dimaksud Trinitas imanen dan Trinitas ekonomi. Trinitas ekonomi adalah Allah yang keluar dari dirinya untuk menyentuh dunia dan manusia. Kita bisa membayangkan terdapat 3 pribadi, yaitu Bapa yang mengutus Putra dan menjadi manusia, lalu Yesus yang merupakan pelaksana hidup, wafat dan bangkit, serta Roh Kudus yang datang dalam tinggal dan di dalam hati kita untuk menghibur, membimbing dan mengasihi kita. Ketiga pribadi ini mengungkapkan cara Allah untuk bertindak dalam sejarah. Sementara itu, Trinitas imanen adalah Allah sebagaimana Ia ada dalam dirinya sendiri yang kekal. Ketiga pribadi ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus saling mengasihi, saling berbicara, dan hidup bersama selama-lamanya.
Mereka mengungkapkan relasi yang sangat dekat dan saling mengasihi dalam kasih yang sempurna. Pada zaman ini, kedua hal ini sering dianggap berbeda. Bagi umat Kristiani, tindakan Allah di dunia hanyalah topeng atau peran yang tidak benar-benar mencerminkan siapa yang ada di dalam dirinya. Berhadapan dengan pemahaman di atas, Rahner melihat bahwa hanya ada satu Trinitas yang memberikan dirinya kepada kita sebagai Bapa, Putra, dan Roh, persis sebagaimana relasi mereka satu sama lain dalam diri mereka sendiri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Trinitas imanen dan Trinitas ekonomi adalah aksioma dasar yang diterbitkan oleh Rahner. Tapi lalu muncul pertanyaan, jika keduanya identik, mengapa harus dibedakan? Dan Rahner nampaknya enggan untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab intensi dasar Rahner melalui aksioma ini adalah menjadikan Tritunggal sebagai misteri keselamatan yang sentral dan utama. Hal ini mempengaruhi pandangan dalam teologi-teologinya. Salah satunya dalam teologi rahmat, yang berpandangan bahwa pemberian diri Allah yang dianugerahkan kepada semua manusia melalui Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Hal ini tercermin dalam salah satu kutipan kitab suci, yaitu 1 Timotius 2 ayat 3-4 yang berbicara, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh Brother Richard, itu bahwa Allah pemberian dirinya kepada semua manusia. Sekarang kita akan masuk dalam konsep keselamatan menurut Karl Rahner. Nah, menurut Karl Rahner, konsep keselamatan itu bukan melulu soal pembebasan dari dosa, tetapi pemberian diri Allah secara cuma-cuma, seperti di judul ya, tawaran kasih dan pemberian diri Allah. Nah, pemberian diri Allah secara cuma-cuma bagi semua manusia melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Penekanan bagi semua manusia menekankan adanya keselamatan yang terbuka universal dalam pemikiran Karl Rahner. Allah mau berrelasi dan berkomunikasi dengan manusia, self communication of God. Inilah aspek keselamatan yang ditekankan oleh Rahner. Jadi keselamatan menurut Rahner yang paling utama adalah bahwa Allah ingin berrelasi dan berkomunikasi dengan manusia. Nah, sejak semula manusia diciptakan dalam kondisi berrahmat. Allah kemudian mengkomunikasikan dirinya pada manusia dalam sejarah. Kemudian manusia terbuka pada wahyu Allah tersebut. Maka sejauh manusia memiliki kemampuan untuk menerima pewahyuan ilahi, manusia tersebut dapat menanggapi pemberian diri Allah tersebut. Dengan kata lain, bukan hanya manusia Kristen, tetapi semua orang, sejauh orang tersebut memiliki kemampuan untuk menerima pewahyuan ilahi. Nah, oleh karena itu, aspek universal dan transendental di sini ditekankan. Setiap manusia seperti saya katakan tadi diciptakan dalam kondisi berrahmat atau eksistensi supernatural, entah Kristen atau bukan. Nah, seperti aksioma ini 1 Timotius 2 ayat 3-4, Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tidak melulu soal Kristen atau non-Kristen. Intinya semua orang diselamatkan, Allah menghendakinya. Namun yang khas dalam pemikiran Rahner ialah adanya istilah Kristen anonim. Kristen anonim itu adalah seseorang yang bukan secara formal Kristen, jadi bukan Kristen KTP, tetapi hidupnya telah berada dalam kasih Allah yang dinyatakan lewat Kristus. Nah, misalnya seorang non-Kristiani yang aktif membela kemanusiaan, nah ia hidup dalam rahmat Kristus, rahmat untuk memampukan dia melakukan kemanusiaan, namun dia Kristen secara anonim. Oleh karena itu, ini adalah dasar yang ditekankan oleh Rahner. Dasarnya ialah universalitas rahmat, lalu eksistensi supranatural, bahwa manusia diciptakan itu sejak awal, sejak semula sudah berrahmat, dan yang terakhir keselamatan ini sebagai pemberian diri Allah kepada semua manusia. Nah, yuk. Tadi sudah dibahas bahwa inti keselamatan adalah bagaimana Allah yang ingin berelasi dengan manusia. Dan keinginan relasi itu diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Sehingga
kristologi Karl Rahner itu menekankan soal inkarnasi. Akan tetapi, fokus Rahner juga tentang spiritualitas Ignatian melalui buku latihan rohani, di mana kehidupan Yesus itu direnungkan untuk menemukan Allah. Dan situ kita dapat merefleksikan bagaimana tindakan Allah kepada manusia dan tindakan manusia kepada Allah. Ada 4 aspek untuk memahami bagaimana relasi Kristus dengan Allah sendiri dan manusia, yaitu relasi personal manusia dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penebus. Yang kedua adalah relasi personal tersebut ditemukan dalam kesatuan dinamis dari figur historis Yesus. Yang ketiga adalah iman akan Yesus Kristus dalam kitab suci dan dalam tradisi menemukan bentuk normatifnya dalam konsili Kalsedon. Dan keempat, dari dogma Kalsedon, pembicaraan mengenai kristologi itu terus berkembang. Dan inti dari kristologi Karl Rahner adalah Yesus hominum salvator, Yesus penyelamat atau penebus manusia. Yesus sebagai sakramen universal, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, dan Yesus sebagai perantara absolut dalam transendental teologi. Nah, maka muncullah sebuah pertanyaan. Apakah keselamatan itu teosentris atau kristosentris? Jawabannya adalah teosentris. Mengapa? Karena menurut Rahner berpandangan bahwa keselamatan itu berasal dan berpusat pada Allah Bapa. Namun, keselamatan itu juga terjadi dalam sejarah, dalam Kristus Yesus dan diteruskan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu dalam keselamatan yang berpusat pada Allah Bapa ini, Kristus juga berperan di dalamnya. Nah, intinya Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus atau teosentris trinitaris. Nah, ada beberapa apresiasi terhadap pemikiran Karl Rahner ini. Apresiasi pertama adalah Karl Rahner tetap menekankan peran sentral Yesus dalam karya keselamatan, meskipun tadi menekankan soal Trinitas dan keselamatan universal. Dan yang kedua adalah penjelasan tentang Trinitas imanen dan Trinitas ekonomi, membantu kita memahami konsep Trinitas dari penjelasan Trinitas klasik yang abstrak ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana Rahner itu memberikan refleksi baik tentang inklusivitas gereja kepada yang lain. Kemudian ada kritik. Nah, setelah itu ada kritik dalam pemikiran Karl Rahner, yaitu kami mengambil tokoh Philip Carey dalam artikelnya On Behalf of Classical Trinitarianism, A Critic of Rahner on the Trinity. Ia mengkritik pemikiran Karl Rahner tentang Trinitas. Inti kritik Carey berletak pada penolakan Rahner terhadap Trinitas ekonomi dan Trinitas imanen. Dalam pemikirannya, ia merasa bahwa Rahner berusaha mengkaburkan prinsip dasar Trinitarianisme klasik yang secara tegas membedakan antara cara Allah bertindak di luar dirinya dan cara ia ada dalam dirinya sendiri. Carey memberikan pandangan baru, yaitu doktrin aprosiasi, yaitu pemberian karya tertentu secara khas kepada salah satu pribadi ilahi, meskipun semua pribadi bekerja sama. Bagi Carey, hal ini bukan suatu penyimpangan dari ortodoksi, melainkan konsekuensi logis dari prinsip kesatuan karya ilahi. Dan akhirnya kelompok kami menyimpulkan bahwa karena menawarkan pemahaman Trinitas, Yesus Kristus dan keselamatan yang lebih mendarat dan lebih mudah dipahami. Meskipun pandangan Rahner ini juga mendapat kritikan dari beberapa tokoh, contohnya adalah Philip Carey. Bagaimanapun, pandangan teologi Rahner membantu gereja untuk merefleksikan kembali teologi Trinitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.